Oke. Kondisi Anoboy saat ini. WTF. Sliding terus. Bodo amat, yang penting nonton anime kan. Mus Indonesia. Oi, mantap, mampus. Berantem mulu. Drama mulu. Tawur mulu. Kawin. Ya, jadi video sebelumnya merupakan video yang gua ambil dari channelnya FN Crack, yaitu sebuah video yang bukan anime crack tapi sebuah video singkat yang berjudul Anoboy X. Ya, jadi kita mulai aja. Ya. Coli itu Bro Coli, gue emang suka Bro Coli. Kenapa lo pikir gue suka? nyoli, Padahal gue bilang Bro Coli. Yes, Bro. Ya, welcome back with Piket channel ini dengan gua lagi Om Syan dari channel Suka Anime ID juga. Dan kali ini seperti biasa gua bakal nge-konten, tapi ini bukan konten reaction atau gaming reaction atau apapun itu. Tapi kali ini pingin membahas sedikit, pingin ya sedikit-sedikit nge-vlog karena gua udah lama banget nggak nge-vlog. Oke, boom. Jadi tema gua vlog hari ini merupakan tema yang cukup masih rada hangat dibicarakan di dunia anime. Bukan dunia anime crack tapi dunia anime ya, terutama di Indonesia. Ya, yang kita tahu Indonesia memiliki banyak banget yang namanya itu situs download anime ilegal ya. Gua di sini bakal belak-belakan. Oke, gua bakal belak-belakan di sini. Oke. Yaitu jadi di sini kita udah tahu kita sering download anime lewat situs anime ilegal. Terutama bagi kalian yang sering ke Kucing Poi pasti paham. Ya, begitu. Jadi sebenarnya itu kalau situs anime ilegal itu nggak hanya di Indonesia aja sih, tapi dimanapun berada pasti ada. Salah satunya yang gue tahu adalah situs anime ini hentai sih, tapi situs anime hentaiparadise.com ataupun mp4hentai.com itu menyajikan anime-anime hentai yang sangatlah ilegal ya, karena download secara gratis seperti itu. Tapi itu milik luar negeri, gue nggak tahu dari mana. Tapi kalau yang dari Indonesia ya kita tahu banyak banget situs-situs anime ilegal yang katanya tahun 2021 bakal ditutup secara paksa katanya sih, tapi gua nggak tahu. Pokoknya bodo amat, asalkan kita punya VPN, kita punya Opera Mini, kita punya UC browser pasti aman. Atau mungkin kita punya Fitmat, punya Snaptube, kita bisa download dari manapun berada, terserah seperti itu. Jadi kemarin-kemarin kita sudah diberikan sebuah tontonan menarik karena Indonesia sekarang pihak dari Muse Asia menyajikan khusus untuk Indonesia, itu Muse Indonesia, sebuah channel yang menyajikan anime-anime yang banyak orang yang bilangnya itu katanya itu legal untuk ditonton karena Muse Indonesia itu sudah memiliki izin dari Jepang seperti itu. Dan di sini ada suatu hal yang cukup menarik seperti di screenshot ini ya, screenshot yang merupakan screenshot dari Discord kalau nggak salah, gue nggak tahu sih karena ini gue juga dapat dari temen gue, yaitu Anoboy Muse Indonesia itu ilegal. Besok kalau udah gede tuh channel Muse Indonesia, gue suruh KPI atau Kominfo tutup channel JT-nya, gampang. Wow. Jadi di sini gue pengen banget membahas hal ini ya. Anoboy salah satu situs anime ilegal yang kita tahu, selain banyaknya anime-anime situs-situs anime ilegal lainnya seperti Juragan Anime, Kurogaze, Moanime, terus almarhum atau almarhumah Mionime, lalu Samehadaku, lalu Yukoi, Saibusup, dan banyak lagi ya. Gue nggak bisa nyebutin semuanya, yang jelas itu adalah yang beberapa hal yang gue tahu. Oh ya, apa sih Anisup Indo kalau nggak salah ada ya? Gue lupa sih. Ya, seperti itu. Dan di sini
seperti yang kita tahu, anime-anime situs ilegal yang tadi gue sebutin itu sudah pastinya itu ya ilegal, yang bisa kita download secara gratis ya, tanpa berbayar sedikit pun, kecuali kalau lu nggak punya kuota, itu baru lu butuh biaya. Nah, di sini yang ingin gue bahas adalah Anoboy. Ya, Anoboy berkata Miss Indonesia itu legal, seperti itu. Dan kita pikir pakai logika dulu nih. Jika Miss Indonesia itu ilegal, nah kenapa di channel YouTube itu dia nggak kena copyright, bahkan aman-aman aja nih? Seperti itu deh. Logikanya seperti itu gampangnya. Dan berarti karena itu tidak dapat copyright claim, karena mengupload sebuah anime, terutama bagian lagu nih, itu pun udah langsung kena claim copyright dari Jepang langsung nih. Ya iyalah, dari Jepang. Dan itu sudah pasti jika Miss Indonesia itu tidak mendapatkan copyright, itu kan karena si Miss Indonesia itu udah mendapatkan izin dari Jepang. Nah, itu bukan berarti ilegal ya, itu berarti ya bisa dibilang legal ya, karena itu udah walaupun gratis tanpa berbayar, tapi itu udah mendapatkan izin dari Jepangnya secara langsung, walaupun tidak semua anime diizinkan. Beberapa anime yang di Muse Indonesia menurut gua tuh yang udah gua tonton nih, seperti Rail Romanesque, lalu ada kemarin Yoka, lalu ada Gakuen Babysitters, ada juga The God of High School, lalu yang ongoing itu ada Gal to Kyoryu, lalu ya apa lagi sih, Kuma Bir. Ya menurut gua kalau itu udah izin, udah aman, udah maksud gue Jepang udah mengizinkan untuk itu tayangkan secara gratis di Indonesia, ya no problem lah. Masa ya itu udah diizin Jepang, terus tiba-tiba pihak ketiga dari Jepang dong, ini gitu gini, pokoknya langsung melakukan ini copyright claim, ini gini, itu legal dan lain-lain. Enggak sama sekali. Kalau itu menurut gue sih itu tidak sama sekali, kecuali kalau yang pihak ketiga itu tidak terima sih kalau gitu. Tapi ini semua pihak udah menerima, pihak Jepang udah mengizinkan, pihak Indonesia, pihak Asia, semuanya itu sudah maksud gue itu udah menerima izin apa yang bisa ditayangkan, apa yang tidak bisa ditayangkan di YouTube, di channel YouTube Muse Indonesia atau Muse Asia, seperti itu. Dan yang kedua ada Anoboy berkata, besok kalau udah gede tuh channel Muse Indonesia, gua suruh KPI dan Kominfo tutup channel YT-nya, gampang. Nah, apa sih masalahnya? Bilang aja kalau lu itu iri, karena mungkin ada apa itu namanya, ada salah satu video dari Muse Indonesia yang memang ibaratnya gua mohon maaf, ini gua ngomong secara belak-belakan, nyolong dari Anoboy, karena udah lihat logonya jelas Anoboy ya di atas gitulah pokoknya. Gua nggak tahu itu di bagian anime yang mana, gua nggak tahu. Yang jelas gua pernah tahu itu dari Facebook waktu itu. Dan di sini gua nggak pengen bahas itu, tapi gua pengen bahas besok kalau udah gede tuh channel Muse Indonesia, gua suruh KPI atau Kominfo tutup channel YT-nya. Nah, gini aja, gampangannya gini aja. Lu kalau misalnya nggak terima sama si Muse Indonesia yang benar-benar tiba-tiba langsung melejit sukses, ibaratnya langsung melejit, bisa dikenal, bisa apa namanya itu ya, bisa pokoknya bisa sukses gitu ya dalam ranah internet, ranah media sosial. Nah, kalau misalnya sukses ya sukses aja maksud gua. Soalnya kan banyak juga apa sih situs-situs anime ilegal lainnya itu juga ada yang sah-sah aja mereka menayangkan anime menurut mereka tuh ilegal atau legal, ya terserah mereka. Tapi ada juga yang nggak suka, salah satunya adalah Anoboy ini. Dan gue khusus dari dalam hati gue sendiri, dari bibir gue sendiri buat Anoboy, untuk admin Anoboy, gue mohon kalau misalnya lu itu benar-benar iri, lu nggak suka sama Muse Indonesia, mending lu langsung aja lu temui admin, temui aja admin, nggak hanya Muse Indonesia, langsung aja lu temui Muse Asia yang menurut gue itu yang lebih wow, itu maksud gue, biar lu itu kelihatan laki, maksud gue itu. Karena menurut gue itu kata-kata dia si Anoboy ini, gue suruh KPI Kominfo. Nah, apa gampang sih, kecuali kalau acara di Muse Indonesia itu menayangkan acara-acara seperti acara-acara di TV-TV yang kita tahu seperti apa ya, apa sih, Brownies atau Cada Pagi atau apaan, pokoknya yang biasanya itu ada si Raffi sama Nagita Slavina, ada si siapa itu yang
kelakuannya kayak tai anjing, tai bandot tuh kan ya. Gua heran aja gitu kan ya. Kayak gitu emang itu pantas itu kalau misalnya dilaporin ke KPI Kominfo tuh, karena itu bisa dibilang itu kekerasan, bisa dibilang pelecehan tuh kan ya. Nah, kalau kita lihat di News Indonesia, video-videonya anime semuanya, dan itu pun udah menayangkan apa yang cocok untuk para remaja Indonesia, yang menurut kita itu menurut kita semuanya itu memang cocok untuk hiburan kita, sesuai dengan slice of life kita, sesuai dengan romance kita, sesuai dengan misteri kita, sesuai dengan action kita, tidak seperti anime-anime yang cukup berbahaya seperti semacam Corpse Party atau semacam Mirai Nikki, Tokyo Ghoul, yang menurut gue itu masih belum cocok ditonton oleh segala umur. Nah, untuk di Muse Indonesia kita sudah ditayangkan beberapa anime-anime yang cukup cocok untuk kita nih, seperti itu, yang cocok untuk remaja, cocok untuk anak-anak juga, seperti itu. Dan misalnya Anoboy ini menyuruh KPI atau Kominfo tutup channel YT-nya, sebenarnya ya ngotak atau enggak sih sebenarnya si Anoboy ini? Ngotak atau enggak, tuh emang dia tuh nggak punya otak atau gimana anjing? Gue heran aja gitu kan. Ya, kelakuan peradaban Indonesia zaman sekarang, ketika ada yang sukses mereka nggak suka. Contoh, ya walaupun gak hanya Anoboy aja sih sebenarnya, ada juga dua temen gue yang kayak gitu kelakuannya. Ada yang bilang nggak suka sama News Indonesia, ada juga yang berani nge-report juga. Gue tahu siapa, tapi ya gue biarin aja dah, bodo amat, nanti drama. Bodo amat, biar kita lihat aja nanti apakah Anoboy itu benar-benar berani untuk melakukan hal yang seperti yang ia katakan di screenshot ini atau tidak. Kita lihat aja nanti. Seperti itu aja. Nah, jadi karena menurut gua pembahasan gua kali ini ya udah itu aja deh. Karena gua nggak mau ngomong panjang lebar, tetet toet ini itu, karena gua takutnya nanti kena drama lagi, gua lagi dibilang drama. Pokoknya gua di sini cuma pengen ngebahas aja, bukan untuk ngejelek-jelekin Anoboy, tapi ini emang gua itu belak-belakan pengen gua katakan aja yang sebenarnya dalam hati gua setelah gua tahu screenshotan seperti ini, seperti itu. Ya, itu aja. Jadi gua buat kalian yang nonton video gua thank for watching, dan gua minta maaf buat kalian yang mungkin menonton video gua itu tersinggung, terutama dari pihak Anoboy atau pihak Muse Indonesia atau pihak dari pihak-pihak ketiga yang mungkin menonton video gua mohon maaf sekali lagi. Gua ucapin mohon maaf kalau kalian tersinggung. Seperti itu aja, karena gua di sini pengen ngomongin apa yang pengen gua bahas aja, sesuai dengan kata hati gua tanpa konsep apapun. Oke, jadi itu aja. Gua thanks for watching, please subscribe my channel, like and share video gua, dan juga aktifkan notifikasi lonceng. Dan juga gua tutup dulu video gua jadi see you next time, see you later, bye bye, Horas.